Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Popo di Dreamland. Hari ini saya akan memandu Anda ke sebuah film box office Amerika di tahun 2007 berjudul Zodiac. Berdasarkan kisah nyata, skenario film ini diadaptasi oleh sang sutradara sekaligus penulis skenario David Fincher dari buku penyelidikan The Zodiac paling laris karya Robert Graysmith yang dalam film ini diperankan oleh Jake Gyllenhaal. Film bergenre misteri thriller ini bercerita mengenai pencarian kepolisian San Francisco terhadap identitas benarnya dari seorang pembunuh berantai paling terkenal, yaitu The Zodiac Killer. Sosok The Zodiac Killer ini sendiri belakangan ramai kembali diperbincangkan setelah menjadi inspirasi Matt Reeves dalam pembentukan karakter The Riddler sebagai villain di film The Batman. Tapi sebelum saya membacakan alur cerita ini, saya mau mengingatkan kembali kalau video ini adalah konten spoiler. Saya juga menggunakan banyak sekali kata-kata dan visual yang vulgar yang mungkin menimbulkan perasaan tidak nyaman. Jadi cukup sekian peringatannya, dan kita lanjutkan. Ini dia, Zodiac. Film dimulai pada tanggal 4 Juli di tahun 1969, di mana kita diperlihatkan kepada Mike Mageau yang dijemput wanitanya yang jauh lebih tua, yaitu Darlene Ferrin, untuk pergi berkencan di suatu lapangan sepi di pinggir kota Vallejo. Tapi niat mesum mereka segera dikacaukan oleh ulah anak-anak remaja usil yang melempari mobil mereka dengan petasan sebelum kabur menjauh. Tapi Darlene melarang Mike mengejar mereka dan menyuruh Mike tetap di dalam mobilnya untuk melanjutkan agenda romantis mereka. Tapi gangguan kembali datang dengan sebuah mobil misterius yang parkir tepat di belakang mobil Darlene, padahal area itu sangatlah luas untuk bisa parkir di mana saja. Tapi anehnya, mobil itu segera pergi, seolah hanya ingin menghentikan mereka dari rencana mesumnya. Mike mengira orang itu adalah orang suruhan suami Darlene untuk menyelidiki perselingkuhan Darlene dan Mike yang selama ini dilakukan Darlene di belakang suaminya. Itu membuat mereka yang melihat mobil itu kembali berencana kabur dan melarikan diri. Namun mobil itu kembali parkir di belakang mobil dan menghalangi kepergian mereka. Pria berbadan besar yang menaiki mobil itu pun keluar dan mengarahkan senternya kepada Darlene dan Mike. Si pria pun berjalan ke arah pintu Mike dan menembak kedua sejoli itu sebelum berlalu pergi. Si pria berbadan besar itu adalah judul dari film ini, yaitu sang pembunuh berantai yang menamai dirinya sendiri sebagai The Zodiac Killer. Anehnya, Zodiac menelpon sendiri 911 dan melaporkan pembunuhan yang dilakukannya itu, seolah menantang para polisi untuk datang dan menangkapnya. Zodiac pun segera pergi setelah membuat panggilan ke 911 dan meninggalkan dua korbannya itu terkapar, dengan Mike yang masih hidup dan hanya Darlene lah yang tewas. 4 minggu kemudian, sang Zodiac kembali mencoba menantang polisi yang masih saja gagal menangkapnya. Dengan detail penembakannya kepada Darlene dan Mike itu, yang ia tulis dalam sebuah surat yang dikirimkannya ke kantor surat kabar terbesar di San Francisco, yaitu The Chronicle. Di surat itu, ia memperkenalkan dirinya kepada para dewan redaksi The Chronicle sebagai Zodiac, yang mengancam akan membunuh 12 orang, kecuali pesan kode berisi sandi alfabet aneh yang juga ikut ia kirimkan itu dipublikasikan di halaman depan surat kabar The Chronicle. Tuntutan serupa dengan pesan kode yang berbeda juga telah dikirimkan ke kantor surat kabar lain, yaitu Vallejo Times dan San Francisco Examiner, yang juga Zodiac minta untuk dipublikasikan di halaman depan kedua surat kabar itu. Seolah sang Zodiac ingin memamerkan kejahatannya kepada semua warga kota Vallejo dan San Francisco. Pesan kode berisi sandi acak itu akhirnya dipublikasikan oleh 3 surat kabar itu dan berhasil menarik perhatian banyak orang untuk coba memecahkannya. Akhirnya seorang guru sejarah dari Salinas lah yang berhasil memecahkan pesan kode itu lebih dulu. Namun sang guru sejarah gagal menerjemahkan beberapa huruf tersisa dan membuat Robert Graysmith, seorang kartunis kutu buku di kolom politik The Chronicle, mencoba memecahkan sandi yang tersisa itu. Paul Avery, yang memang adalah wartawan kriminal
yang ditugaskan mengawal berita untuk kasus sang zodiak itu pun jadi tertarik dengan analisis Graysmith yang ternyata sebelumnya berhasil menebak bahwa kode itu pasti tak berisi identitas asli sang zodiak dan hanyalah sebuah kode untuk membuat nama zodiak jadi diperbincangkan seisi kota. Tapi Paul segera dipanggil ke kantor editorial sebelum Graysmith selesai memecahkan kode yang tersisa. Sebab ternyata zodiak kembali mengirimkan surat yang kali ini menjelaskan rencana pembunuhan yang akan dilakukannya, meskipun ia tak menyebutkan kapan dan di mana pembunuhan itu akan dilakukannya. Waktu pun lompat di 1,5 bulan setelahnya, di mana kini sang zodiak akan menjalankan aksi yang sudah direncanakannya sesuai detil yang ia tulis ke The Chronicle sebelumnya. Ia datang memakai penutup kepala serta pistol di tangannya. Ia mengancam dua sejoli yang sedang bermesraan di pinggir danau Periesa, yaitu Brian Hartnell dan Cecilia Shepard. Di bawah acungan pistol sang zodiak, Cecilia diminta mengikat Brian sebelum Cecilia sendiri diikat oleh sang zodiak. Mereka kemudian ditelungkupkan dan ditikam dari belakang dengan pisau panjang sang zodiak berkali-kali sampai mereka lemas tak bernyawa. Cecilia tewas dalam penyerangan itu, sementara Brian ternyata masih hidup. Membuat pola sang zodiak jadi bisa disadari, yaitu ia selalu meninggalkan salah satu dari dua sejoli yang diserangnya hidup, sementara yang lainnya mati. Sang zodiak pun juga menelpon 911, persis seperti di kejadian Mike dan Darlene, di mana ia kembali melaporkan kejahatannya sendiri kepada hotline darurat itu. Bahkan tak hanya itu, 2 minggu kemudian, The Zodiac kembali beraksi. Tapi kali ini ia mematahkan pola yang ia buat sendiri, yaitu bukan dua sejoli lagi, melainkan seorang supir taksi bernama Paul Stine, yang ia tembak dan bunuh di dalam taksinya sendiri. Detektif polisi Dave Toschi dan rekannya, Bill Armstrong, ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Dari anak-anak yang jadi saksi kejadian, Dave Toschi akhirnya tahu ciri-ciri sang zodiak, yaitu seorang pria kulit putih dengan badan besar dan kepala botak. Sayangnya ciri-ciri seperti itu sangatlah umum dan jelas sangatlah banyak ditemui di banyak sekali pria parubaya di kota San Francisco, membuat penyelidikan pun tak bisa dimulai karena informasi yang didapat Dave masih kurang rinci. Sementara di kantor The Chronicle, mereka kembali mendapatkan kiriman dari sang zodiak berupa potongan kemeja berdarah milik Paul Stine, sang supir taksi, beserta surat berisi ejekan kepada The Chronicle dan kantor polisi San Francisco yang masih juga belum berhasil menangkapnya. Di surat terbarunya itu, Zodiac juga menyatakan rencana pembunuhannya selanjutnya, yaitu salah satu bus sekolah di San Francisco, yang menunjukkan targetnya selanjutnya adalah anak-anak. Itu membuat Graysmith ketakutan dan mengantarkan sendiri putranya ke sekolah sejak adanya surat ancaman itu. Detektif Toschi dan Armstrong pun berusaha menyelidiki dan menghubungi para polisi di Vallejo, yaitu area sekitar kejadian pembunuhan Darlene dan Mike di awal film. Tapi Toschi dan Armstrong malah menemukan bahwa para polisi itu ketakutan pada sosok sang zodiak dan tak mau ikut campur mengurusi kasus pembunuhan berantai itu. Mereka malah menyerahkan sepenuhnya kasus itu dipegang Toschi dan Armstrong sendiri dan justru menolak memberi bantuan atau bukti apapun yang sudah mereka temukan. Untungnya kebuntuan itu pecah sebab Zodiac kembali menghubungi mereka dengan sebuah surat yang mengatakan keinginannya untuk berbicara dengan Melvin Cox, seorang host televisi, dengan menyambungkan teleponnya ke acara bincang-bincang pagi yang dipandu Melvin. Untuk itulah polisi mempersiapkan penyadapan dan pelacakan telepon di acara Melvin kali ini. Semua orang deg-degan karena setelah ini mereka akan mendengar suara sang zodiak untuk yang pertama kalinya. Suara berat pun tersambung di acara live televisi itu. Sang zodiak memperkenalkan dirinya sebagai Sam. Ia tahu ia sedang dilacak oleh polisi di saluran telepon itu. Tapi ia tak sedikit pun tampak gentar dan justru dengan sangat gelisah menceritakan sakit kepala yang dialaminya, yang ia akui sebagai alasannya membunuh korban-korbannya untuk menghilangkan sakit di kepalanya itu. Melvin lalu mengajak Zodiac untuk bertemu
dengan berpura-pura akan memberikan obat sakit kepala kepada Zodiac. Untungnya Zodiac mau bertemu dengannya dan memberikan alamat sebuah gereja tua sebagai lokasi pertemuan mereka. Melvin pun beserta para polisi langsung berbondong-bondong pergi ke sana. Tapi sosok Sam itu ternyata tak ada di sana, dan penelpon yang tadi mengaku sebagai Zodiac itu ternyata adalah seseorang dari rumah sakit jiwa. Sam nyatanya hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai Zodiac. Ia ingin merasakan kepopuleran sang Zodiac yang belakangan dianggap sebagai raja kriminal terhebat di kota San Francisco. Itu pun segera terkonfirmasi oleh Zodiac sendiri, yang kembali mengirim surat yang memastikan bahwa penelpon di acara Melvin Belli itu bukanlah dirinya, dan tak mungkin ia melakukan pengakuan semudah itu. Ia kembali mengejek para polisi yang terlalu bodoh untuk percaya pada Sam yang mengaku-ngaku sebagai Zodiac yang asli, padahal sidik jari ataupun tipografi di surat mereka pastilah berbeda. Merasa terhina dan mengetahui bahwa Zodiac memanfaatkan mereka untuk ketenarannya, respon redaksi The Chronicle adalah menghentikan semua publikasi mengenai Zodiac. Apalagi mereka tak tahu pasti apakah sebetulnya semua pembunuhan itu benar dilakukan oleh seseorang bernama Zodiac, atau sebetulnya semua pembunuhan itu dilakukan oleh orang yang berbeda-beda. Namun Zodiac mengkompilasinya dan membubuhkan namanya sebagai pelaku untuk mendapatkan ketenaran. Apalagi ternyata simbol Zodiac yang selalu ada di surat-suratnya itu ternyata tak lebih hanyalah tiruan dari sebuah logo jam tangan yang bernama sama, yaitu Zodiac. Itu membuat Paul Avery menulis sang Zodiac sebagai pembohong besar di artikelnya, dan menyarankan para pembaca The Chronicle untuk berhenti takut kepada ancaman sang pembunuh berantai. Tapi itu justru membuatnya dihadiahi sebuah surat dan potongan kain berdarah milik Paul Stine yang dikirim langsung sang Zodiac ke meja kerja Paul. Itu seolah adalah ancaman langsung dari Zodiac agar Paul Avery tidak menulis macam-macam tentang dirinya, sekaligus menegaskan eksistensinya nyata dan bukanlah pembohong seperti yang dikatakan Paul. Tapi itu tak membuat Paul gentar. Ia bahkan mencari tahu lebih banyak dan menemukan seorang narasumber yang siap memberinya berita panas. Berita itu tak lain adalah pembunuhan pertama sang Zodiac, tepatnya di tahun 1966, 3 tahun sebelum kasus pembunuhan Darlene dan Mike Mazzeo di awal film. Tapi Paul tidak melaporkan temuannya ke detektif Toschi ataupun ke kepolisian San Francisco. Ia malah langsung menulisnya di kolom berita panas The Chronicles yang membuahkan keviralan namanya di banyak stasiun televisi. Mengetahui itu, Toschi datang ke Riverside, tempat di mana Paul mendapatkan beritanya. Dari kepolisian Riverside, Toschi tahu bahwa apa yang diberitakan Paul di The Chronicles memanglah benar. Semua bukti memanglah mendukung kesaksian Paul di beritanya. Namun itu tak menghentikan kemarahan Toschi kepada Paul, yang merasa dilangkahi penyelidikannya dan diremehkan pekerjaannya oleh Paul. Efek berita yang diterbitkan Paul itu bahkan jadi lebih buruk lagi. Sebab kini banyak orang seperti Sam yang datang ke kepolisian San Francisco dan mencoba mengaku-ngaku sebagai Zodiac yang asli, atau setidaknya mengaku mengetahui siapa jati diri sang Zodiac sebetulnya. Semuanya nampak seperti omong kosong, kecuali seseorang di antara banyak orang yang melapor itu, yang akhirnya membuat Bill Armstrong tertarik dan mendengarkan serius laporannya. Orang itu mencurigai Arthur Leigh Allen, seorang teman kerjanya yang sangat misterius dan aneh, yang sering membicarakan tentang keinginannya untuk berburu manusia, yang kebetulan sesuai dengan isi pesan kode Zodiac di awal film. Ia juga mengatakan bahwa Arthur Leigh Allen pernah berbicara tentang rencana-rencana pembunuhan Zodiac, yang kebetulan juga ada di surat-surat Zodiac yang tidak dipublikasikan oleh surat kabar manapun dan hanya jadi rahasia antara redaksi-redaksi surat kabar itu. Untuk itulah mereka menyelidiki Allen di tempat kerjanya, sebuah tambang pengoboran minyak di kota Vallejo. Mereka memperhatikan bahwa Allen memakai jam yang sama di mana ada logo yang dipakai Zodiac. Mereka juga mencurigai sepatu yang dipakai Allen yang mirip dengan jejak yang ditinggalkan Zodiac di TKP pembunuhannya.
Tapi selain dua hal itu, tak ada satupun kesaksian Ellen yang bisa mereka jadikan bukti konkret, sekeras apapun mereka mencurigainya. Tapi Toschi dan Armstrong tak berhenti di situ. Mereka mewawancarai keluarga Ellen dan meminta informasi untuk bisa mereka proses. Keluarga Ellen yang memang mencurigai Ellen mungkin memanglah sang pembunuh berantai yang dicari-cari itu pun benar-benar sangat kooperatif. Mereka memberikan sampel tulisan tangan Ellen untuk para polisi itu pelajari. Sayangnya, ulasan seorang ahli tulisan tangan, Sherwood Morrill, tentang surat-surat itu tidak menunjukkan adanya kesamaan antara tulisan Ellen dan sang zodiak. Jadi kembali, kasus itu menjadi buntu dan tak bisa lagi dilanjutkan. Setahun kemudian, Armstrong diberitahu keluarga Ellen bahwa Ellen telah pindah rumah ke Santa Rosa. Tak hanya itu, ia juga mendengar bahwa Ellen sempat melakukan percobaan pembunuhan, tapi urung ia lakukan karena sudah keburu ketahuan. Itu jadi membuat Armstrong dan Toschi kembali menyelidiki kasus itu. Berbekal surat penangkapan atas percobaan pembunuhan itu, mereka pergi ke Santa Rosa dan mencari Ellen di rumahnya. Dari sana, Ellen ditangkap beserta barang bukti berupa 3 senapan yang kalibernya sama seperti yang dipakai zodiak untuk membunuh korban-korbannya. Tapi sayangnya, setelah diperiksa, senjata itu atau tulisan tangan Ellen ternyata tak membuktikan bahwa ia adalah sang zodiak. Lagi-lagi, keyakinan Toschi dan Armstrong bahwa Ellen adalah sang zodiak yang mereka cari-cari kembali dimentahkan. Sehingga Ellen kembali dilepaskan karena ia tak bisa ditahan tanpa bukti apapun. Kini 4 tahun telah berlalu. Di 1978, 9 tahun pasca kasus penembakan Darlene dan Mike di awal film, keadaan sudah banyak berubah. Paul Avery sudah berpindah pekerjaan ke harian Sacramento Bee dan masih menulis tentang zodiak, memanfaatkan sisa-sisa keviralannya saat masih di The Chronicle. Grace Smith yang datang berkunjung melihat betapa hidup Avery jadi hancur dengan alkohol dan kecanduan obat-obatan karena paranoid oleh surat ancaman zodiak yang sering didapatnya. Grace Smith yang awalnya mau membahas keinginannya untuk menulis buku tentang zodiak pun jadi mengurungkan niatnya setelah melihat bahwa Paul tak mungkin bisa ia libatkan lebih jauh pada niatnya menulis buku tentang zodiak itu. Tapi Grace Smith yang semakin terpacu untuk menyelesaikan teka-teki zodiak itu tak berhenti di sana. Ia mendatangi detektif Toschi dan menanyakan akses ke barang bukti, dengan pertama-tama menunjukkan analisisnya tentang kasus itu. Toschi yang sebenarnya sudah lama menyerah dan malas menanggapi kasus zodiak itu pun jadi terkesan dengan analisis Grace Smith akan kasus itu. Tapi ia tetap tak bisa memberikan Grace Smith akses ke barang bukti. Namun, ia bisa memberikan nama seorang polisi yang Grace Smith bisa tanyai tentang akses ke barang bukti itu. Nama itu adalah Ken Arlo, yang selanjutnya memungkinkan Grace Smith untuk melihat bukti polisi pada kasus zodiak di pembunuhan Darlene dan Mike. Selain itu, Toschi juga merekomendasikan Grace Smith untuk berbicara langsung ke Melvin Pelly. Dari sana, ia mengunjungi sang pembawa acara itu di keesokan harinya. Tapi di rumah Melvin, bukannya bertemu dengan Melvin, ia justru diajak bicara oleh pembantu di rumah Melvin yang memberitahunya bahwa Melvin sempat mendapatkan panggilan dari sang zodiak, di mana sang zodiak mengakui pembunuhan terbarunya kepada Melvin, juga bahwa sang zodiak selalu merasa harus membunuh seseorang di hari ulang tahunnya. Grace Smith lalu melihat tanggal panggilan itu ternyata dibuat di sekitar tanggal 18 Desember di tahun lalu, yang berarti tanggal itu adalah hari lahir sang zodiak. Sedikit titik terang mulai didapatkan Grace Smith, tapi misteri tentang zodiak pun berlanjut. Saat di rumahnya, Grace Smith tiba-tiba mendapatkan panggilan dari seseorang yang mengaku mengenal sang zodiak. Orang itu tak mau menyebutkan namanya, tapi ia berusaha meyakinkan Grace Smith bahwa nama asli sang zodiak itu adalah Rick Marshall. Hal yang sama juga dikonfirmasi oleh Sherwood Morrill,
sang ahli tulisan tangan yang ternyata juga dapat laporan yang sama, bahwa Rick Marshall adalah sang zodiak yang dicari-cari para polisi. Grace Smith pun menanyakan siapa yang memberitahu Sherwood nama itu, yang kemudian dijawab Sherwood dengan menyebutkan nama sang pelapor, yaitu Willis Penny. Dari situ Grace Smith mencoba mencari bukti kebenaran tentang kecurigaan bahwa Rick Marshall adalah sang zodiak. Sherwood memberinya nomor Willis Penny, yang kemudian darinya Grace Smith mendapatkan sampel tulisan tangan Rick yang bisa Sherwood periksa. Tak disangka, tulisannya sangatlah mirip dengan surat-surat zodiak, meskipun tetap ada perbedaan yang membuat Grace Smith harus mencari sampel yang lain lagi. Di saat yang sama, tanpa sadar, larutnya Grace Smith kepada kasus itu berbuah kehancuran di rumah tangganya. Istrinya, Melanie, merasa perhatian Grace Smith kepada keluarganya jadi terlalu teralihkan pada kasus itu. Melanie juga takut pada buntut dari apa yang sedang dikerjakan Grace Smith, di mana mereka jadi sering mendapatkan telepon dengan suara berat khas sang zodiak yang mengancam keselamatan anak-anak mereka. Sehingga di satu malam, Melanie pergi membawa anak-anaknya, meninggalkan Grace Smith yang lebih memilih untuk tetap menyelesaikan apa yang sudah dimulainya, yaitu menulis buku yang mengusut tuntas siapa itu zodiak. Pilihan egois Grace Smith itu kemudian dilanjutkannya dengan pergi mengunjungi saudara Darlene, sang korban di awal film, yaitu Linda, di sebuah sel penjara wanita. Grace Smith bertanya pada Linda tentang pesta melukis, yaitu sebuah event yang didatangi Darlene seminggu sebelum kematiannya, di mana ada seorang pria yang membuat Darlene merasa tidak nyaman di pesta itu. Grace Smith, yang yakin itu adalah Rick Marshall, menanyakannya kepada Linda. Tapi Linda justru menyangkalnya dan mengingat nama pria itu adalah Lee. Grace Smith yakin pria yang dimaksud Linda adalah Arthur Lee Allen, pria yang dicurigai Dave Toschi, namun Toschi tak pernah bisa membuktikan tuduhannya itu. Apalagi dari dokumen yang diperiksanya, Grace Smith menemukan bahwa tanggal lahir Lee Allen adalah 18 Desember, tepat seperti yang dikatakan pembantu Melvin Pelly. Grace Smith pun pergi menemui Toschi dan menunjukkan temuannya kepada Toschi yang sudah benar-benar putus asa pada kasus itu. Di sebuah restoran, Grace Smith menunjukkan semua temuannya dan membuat Toschi kagum pada analisis sang kartunis, sekaligus mengonfirmasi semua temuan itu ternyata saling berhubungan dan bisa jadi bukti kuat seandainya Toschi menjadi polisi yang bisa mengurus laporan Grace Smith itu. Namun Toschi nyatanya sudah lama keluar dari departemen yang mengurusi kasus itu dan akan perlu penyelidikan ulang sedari awal oleh polisi lain di departemen itu. Maka dari itu, Toschi meminta Grace Smith untuk menyelesaikan bukunya sesegera mungkin, di mana Toschi yakin jika buku itu terbit, maka para polisi di Departemen Pembunuhan San Francisco akan jauh lebih mudah untuk mengusut tuntas kasus zodiak ini. Grace Smith pun serasa mendapatkan angin segar bahwa bukunya lah yang akan jadi kunci sukses pada penyelidikan sang pembunuh berantai paling terkenal itu untuk benar-benar bisa diusut tuntas. Waktu pun kemudian lompat ke Desember 1983, di mana Grace Smith masuk ke toko alat-alat rumah tangga di kota Vallejo, tempat di mana Arthur Lee Allen bekerja. Di sanalah ia berhadapan langsung dengan Arthur Lee Allen, orang yang paling dicari-cari oleh kepolisian San Francisco, sekaligus pembunuh berantai paling terkenal, yaitu The Zodiac. Tapi tak ada kata-kata yang dituturkan Grace Smith. Ia langsung pergi setelah melihat bajingan pintar yang ia cari-cari itu. Film pun ditutup dengan Mike Meju, korban pertama sang Zodiac yang masih selamat, yang mengonfirmasi bahwa benar Arthur Lee Allen lah yang menyerang dirinya dan Darlene di malam itu. Sayangnya, setelah terbitnya buku Grace Smith tentang sang Zodiac, Arthur Lee Allen meninggal lebih dulu karena serangan jantung sebelum ia dapat diinterogasi lebih lanjut oleh para polisi. Sehingga disinilah The Zodiac selesai.
Cukup sekian dulu pembahasan film kita kali ini ya teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Saya undur diri dulu. Tetap waras dan terengginas, selalu berbahagia ya. Bareng